Halo teman-teman semua, masih semangat kan kalian belajar sejarah? Jadi, hari ini kita dari kelompok satu akan membahas sejarah Indonesia di masa demokrasi liberal atau parlementer. Jadi, apa sih demokrasi liberal itu? Bukannya dari dulu pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden ya? Emang kapan ya Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal? Yuk kita cari tahu, disimak ya. Demokrasi liberal itu merupakan sebuah demokrasi yang didasarkan pada hak-hak setiap individu. Setiap warga negara dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau dari agama individu tersebut berasal. Di Indonesia sendiri, demokrasi liberal diterapkan pada tahun 1950 sampai 1959 dengan ditandai adanya pembubaran RIS dan sistem parlementer ini yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau Konstitusi Liberal. Pada masa demokrasi liberal, digunakan juga konsep kabinet parlementer, yaitu kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, yang kabinet sendiri dipimpin oleh para menteri, sehingga pada demokrasi parlementer, presiden menjadi kepala negara dan menteri menjadi kepala pemerintahan. Pada era ini juga dikenal dengan sistem kabinet yang sering berganti. Kenapa? Karena disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara partai-partai yang ada. Lalu, dalam penerapan sistem kabinet itu terdapat 7 kabinet yang secara berurutan memimpin pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Muhammad Natsir, 7 September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini mempunyai program utama mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun masih gagal. Tetapi ada prestasi lainnya, yaitu keberhasilan yang dicapai Kabinet Natsir menonjol. Di antaranya adalah di bidang ekonomi yang di situ ada Sumitra Plan. Sumitra Plan berhasil mengubah sistem perekonomian yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan juga Indonesia berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Tetapi karena ada kendala dan masalah dalam menjalankan programnya, sehingga Kabinet Natsir jatuh dan harus turun. Kabinet Sukiman terjadi pada April 1951 sampai Februari 1952. Setelah Kabinet Natsir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo untuk membentuk kabinet baru, yang kemudian kabinet ini sering disebut sebagai Kabinet Sukiman. Kabinet ini pada akhirnya jatuh karena Kabinet Sukiman ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut dengan MSA atau Mutual Security Act. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Sukiman pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Wilopo pada April 1952 sampai Juni 1953. Setelah Kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit. Juga banyaknya pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun, yang paling pelik adalah soal peristiwa Tanjung Morawa, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menggarap tanah. Perusahaan DPV ini di Tanjung Morawa, 5 orang petani tewas. Akibat peristiwa ini, muncul mosi tidak percaya dan kabinet jatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke Ali Sastro-Amijojo I pada tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Nah, si Soekarno ini menunjuk Ali Sastro-Amijojo membentuk kabinet baru. Namun pada masa ini juga terjadi adanya pemberontakan DITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Nah, tapi di masa ini juga Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang bertempat di Bandung pada waktu itu. Pada masa pemerintahan kabinet ini juga dikenal dengan kebijakan ekonomi Alibaba, yang berarti pengusaha non-pribumi yang disebut Baba membantu pengusaha pribumi yang disebut Ali. Nah, mereka ini membantu supaya dapat bersaing dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan menjadi staf. Intinya tuh pemerintah berharap pengusaha pribumi ini dapat bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi. Sebagai imbalannya itu, pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non-pribumi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyebab kejatuhannya. Penyebab kejatuhan Kabinet Sukiman, tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
dan juga dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandat kepada Soekarno. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Kalahap yang terjadi pada Agustus 1955 sampai Maret 1956. Pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali, 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Konstituante ini adalah badan independen yang akan membentuk UUD baru menggantikan UUD 1950 sementara yang digunakan selama masa demokrasi liberal. PNI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu ini. Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Karena itu perlu dibentuk kabinet baru karena tugasnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke Kabinet Ali Sastroami Djojo II, yaitu pada Maret 1956 sampai dengan Maret 1957. Beliau ini merupakan ketua PNI juga, yaitu pemenang pemilu tahun 1955. Beliau kembali dipercaya Bung Karno untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini jatuh karena adanya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai partai politik pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI, mendapat posisi 5 menteri dalam Kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisi antara PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama, namun pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi. Nah, hal ini tuh membuat si Masyumi ini menarik dukungannya. Selain itu juga banyak pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya si Ali ini pun menyerahkan mandat kepada presiden. Nah, selanjutnya ini kita tuh bakal membahas yang namanya Kabinet Juanda. Kabinet ini itu dibentuk pada Maret 1957 dan berakhir pada April 1959. Ini tuh merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini tuh disebut juga sebagai kabinet zaken atau ahli karena mayoritas diisi oleh menteri-menteri dari kalangan profesional dan bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama untuk menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah yang waktu itu lagi marak-maraknya, hingga dilakukan munas atau bisa disebut juga sebagai musyawarah pembangunan nasional untuk mendengarkan usulan atau aspirasi dari berbagai daerah tersebut. Namun upaya ini tuh gagal, bahkan pada masa kabinet ini juga terdapat upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anaknya di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Namun pada saat kabinet ini pula lah Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda, yaitu cara mengukur wilayah laut suatu negara dari daratan. Selanjutnya, kita akan membahas sistem ekonomi pada saat demokrasi liberal atau parlementer. Pertama, pemikiran ekonomi nasional umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Karena ekonomi sudah berakar pada sistem perekonomian kolonial yang cukup lama dan warisannya ini membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia ini didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina. Dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan dalam mewujudkan pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian RUP atau yang biasa disebut dengan Sumitra Plan. Kemudian dituangkan dalam program Benteng. Program Benteng merupakan program yang mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi untuk membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah dengan memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Tapi sayangnya muncul masalah dalam pelaksanaan program Benteng ini, bahwa pemberian lisensi impor itu banyak disalahgunakan untuk orang yang memiliki hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang dengan mendistribusikan lisensi dan kreditnya. Dan gerakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah gerakan ASAAT. Gerakan ini memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing. Dukungan dari pemerintah terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Oktober 1956, yaitu pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Dan upaya perbaikan jangka pendek yaitu menguatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran.
Dan upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun yang disiapkan oleh Biro Perancangan Nasional atau BPN, yang dipimpin oleh Juanda. Tujuannya adalah mendorong munculnya industri besar dan dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu selanjutnya kita bahas sistem ekonomi liberal. Pada masa ini pemerintahan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat karena perjanjian ketentuan-ketentuan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB dengan dua permasalahan, yaitu yang pertama permasalahan jangka pendek, yaitu tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Lalu yang kedua adalah jangka panjang, yaitu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Bahkan pada masa ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Yang itu adalah angka yang cukup besar saat itu dan saat ini juga. Lalu pada tahun 1951, penerimaan pemerintah berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional. Karena Indonesia hanya punya perkebunan sebagai komoditas utama untuk perdagangan, sehingga pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, yaitu dari rencana Sumitra, industrialisasi, rancangan persetujuan finansial ekonomi, dan pembentukan Biro Perancang Nasional. Tetapi perekonomian tetap semakin terpuruk karena ketegangan politik, sehingga munculnya pemberontakan di daerah Indonesia. Nah, segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.